Assalamualaikum Tribuners. Hari ini kita akan membahas apakah artificial intelligence menghambat, mengancam, atau justru ada peluang yang bisa kita manfaatkan, terutama di dunia pendidikan. Sudah hadir di studio Geraha Tribun Sumsel, praktisi pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Yohanes Taruna, yang juga founder Parent Safe. Apa kabar Pak Yohanes? Luar biasa. Luar biasa Mas ya. Yudi. Pembukaannya langsung itu. Iya. Apakah AI itu mengancam atau memberi peluang? Tapi sebelum kita ngomong AI, ya, saya tuh pengen tahu apa sih Parent Safe itu ya? Netizen juga boleh dijelaskan soal itu. Jadi Parent Safe itu lahir karena kami, jadi ada saya, ada Pak James Gui, ada Pak Ben Adrian. Jadi itu kita ngobrol tentang kondisi para parents saat ini. Jadi yang usianya usia milenial lah gitu ya. Nah, jadi mereka adalah generasi milenial, malah ada juga yang sudah generasi Gen Z. Nah, mereka punya anak Gen Alpha gitu ya. Gen Z itu kan katanya gen terakhir di sebuah dekade, di sebuah masa gitu ya. Bukan dekade, sebuah masa. Lalu Gen Alpha kan di masa yang berbeda. Kan Z itu kan huruf terakhir gitu ya. Dan Alpha itu adalah yang awal lagi, kembali yang awal gitu. Jadi yang akhir dengan yang awal berjumpa gitu. Jadi akhir dari sebuah masa. Jadi mereka kebingungan karena mereka memiliki anak yang di generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dunia yang baru. Dunia yang baru. Jadi kita sering ngobrol dengan banyak parents, ternyata perlu banyak sharing intergeneration, antar generasi, supaya masing-masing itu bisa memberi masukan-masukan kepada generasi-generasi yang baru ini. Jadi kita membuat sebuah komunitas yang namanya Parent Safe. Nah, kita membuatnya dalam sebuah platform. Nah, jadi di platform itu semua parents di seluruh Indonesia bisa konsultasi, bisa saling sharing. Jadi memang akan terbentuk sebuah ekosistem. Jadi seperti ini itu, apa? Mas. Platform ini aplikasi atau website atau apa? Website, berbasis website. Iya. Jadi ke orang tua ya ini ya. Iya, Yang orang punya, tua. Jadi anak untuk anak yang sedang di dunia pendidikan iya, gitu ya. iya. Jadi yang siapapun yang punya anak pasti disebut orang tua gitu ya, Mas Yudi ya. Jadi mau apapun profesinya, pasti kita adalah parents gitu. Jadi komunitas terbesar di Indonesia itu saya rasa ya parents gitu. Oke. Jadi kami ingin kehadiran Parent Safe itu memberi nilai tambah lah untuk masalah-masalah yang sering terjadi pada saat ini. Betul. Justru ini yang mungkin belum terbayang bagi kami ya saat ingin diskusi soal AI ini. Kalau kita ngomong AI di dunia pendidikan, persepsinya hanya para guru dan murid. Nah, ini Pak Yohanes bisa menambahkan dari perspektif ternyata parent juga ya. Iya. Harus tahu AI ini berarti. Iya, betul. Bukan cuma sekarang siapa sih yang tidak berhubungan dengan teknologi? Teknologi itu kan sendiri sekarang diciptakan oleh AI. Kalau dulu diciptakan oleh coding. Ya. Baru-baru ini ada seorang CEO perusahaan teknologi. Konon kabarnya dia disebut manusia 65.000 triliun. Jadi si Jensen Huang. Jensen Huang ini orang Amerika yang lahir di Taiwan. Jadi dia bilang coding itu tidak dibutuhkan lagi. Bahasa pemrograman itu sudah diselesaikan semuanya oleh AI. Menarik ya Mas Yudi, karena pelajaran coding baru dimulai di Indonesia. Orang sudah selesai, kita baru mulai gitu ya. Tapi sebetulnya esensinya adalah yang diajarkan ke anak-anak melalui coding itu adalah critical thinking-nya.
berpikir kritisnya, problem solvingnya. Nah itu yang ada di dalam coding. Jadi alur membuat flowchart, kemudian bagaimana mereka waktu menyelesaikan project yang mereka dapat di kelas gitu ya lewat gurunya, dan guru itu sendiri harus kritis membuat anak-anak itu supaya juga berpikir kritis, menemukan ide-ide dan inspirasi-inspirasi baru. Jadi benarlah bahwa guru masa depan itu, guru saat ini dan guru masa depan itu tidak lagi as a teacher, tapi dia as a facilitator. Jadi berkembang sudah. Jadi tidak bisa lagi guru itu berdiri di depan kelas lalu dia mengajar kepada anak-anaknya dengan gayanya sendiri. Enggak, karena kebutuhan dan tuntutan saat ini berbeda. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita itu butuh yang namanya AI. Jadi belajar coding masih dibutuhkan tidak? Belajar bukan coding yang dibutuhkan, tetapi efek dari kita belajar coding itu yang diperlukan, yaitu critical thinking dan problem solving tadi. Iya. Bagaimana para siswa ya menemukan solusi baru atau solusi atas pertanyaan masalah Iya. warga gitu kan? Problemnya kan seperti ini, Mas Yudi. Si penemu ChatGPT itu namanya Sam Altman. Sam Altman. Sam Altman itu ngomong gini. Saat ini entah dia profesinya ibu rumah tangga, parents, guru, mahasiswa, dosen, profesor, pengusaha, itu mereka ndak percaya diri. Ndak percaya diri kalau ndak konfirmasi dulu ke AI. Jadi ternyata manusia itu sekarang dengan berbagai profesi sangat bergantung sekali dengan AI. Nah, akibatnya kan mereka kebergantungannya sangat tinggi, depending tinggi sekali gitu. Jadi mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, semuanya sangat bergantung dengan AI. Nah ini yang sebetulnya ditakutkan karena akhirnya tidak salah muncul hasil desain, entah dia grafis atau video yang tidak edit value, tidak ada manfaatnya. Atau riset-riset yang terlalu dangkal dan kemudian tidak berdampak bagi lingkungan dan banyak orang. Walaupun dia seorang profesor, karena sangat bergantung dengan AI. Nah, karena apa? Karena si pengguna AI, kecerdasannya itu tidak mendukung untuk dia menggunakan AI itu. Prompt-nya itu prompt yang dangkal, kecerdasannya terbatas. Literasi dia itu sangat dangkal, sehingga prompt-prompt yang dibuat dangkal. Lalu kemudian hasilnya juga dangkal. Prompt ini perintah ke AI itu. Ke AI itu. Nah, jadi kan sekali lagi AI itu hanya alat bantu. Sangat bergantung dengan si pengguna. Kalau penggunanya kecerdasannya terbatas, literasi dan pengetahuan wawasannya terbatas, hasilnya juga terbatas, Mas Yudi. Jadi sekali lagi AI itu hanya tools, hanya alat bantu. Jadi kalau misalnya yang sehari-hari ini kan yang kita sering dengarkan seolah-olah AI itu menjadi musuhnya manusia. Enggak, dia teman terbaik. Buat saya dia teman terbaik. Staff terbaik saya, asisten pribadi saya. Orang staff saya yang lain sudah tidur, enggak bisa diajak ngobrol lagi, sudah habis jam kerjanya. Saya di rumah bisa ngobrol sama dia dengan segala macam tugas yang saya perlukan. Tapi dia, ya saya lagi lanjut studi, profesor saya bilang, dia adalah teman yang luar biasa karena dia tahu segala-galanya, tapi dia teman yang tidak bisa dipercaya. Nah, jadi artinya apa yang hasil yang dia ciptakan, yang dia berikan, referensi yang dia berikan kepada saya juga harus mereceknya kembali. Nggak bisa langsung copy paste, karena dia tidak bisa dipercaya sepenuhnya.
Seperti itu, Mas Yudi. Ini agak melompat sebenarnya Pak Yo ini ya. Karena saya expect itu bagaimana ya melihat warga ya atau publik itu bisa memandang AI, memanfaatkannya. Iya. Pak Yu tadi memanfaatkannya, bahkan orang-orang yang sudah bergantung pada AI. Tapi gimana untuk melihat peluang atau apa yang bisa dimanfaatkan dari AI ini untuk dunia pendidikan sebenarnya? Jadi guru, dosen yang menggunakan untuk penelitian, jika dosen itu menggunakan AI, pasti hasilnya lebih baik, lebih tajam, lebih inspiratif daripada guru, dosen, profesor, atau profesi apapun yang tidak menggunakan AI. Pasti hasilnya lebih baik. Nah, itu kuncinya. Jadi, contoh ya, hari-hari ini orang bicara tentang lapangan pekerjaan yang terbatas setelah digitalisasi, setelah disrupsi yang demikian cepat pasca COVID gitu ya. Lapangan pekerjaan yang direbut oleh AI, digital ya. Digital, artificial intelligence katanya. Ya tapi kan kalau berdasarkan data, jumlah yang diambil alih tadi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang baru karena AI tadi, mana yang lebih banyak, Mas Yudi? Mana itu? Lebih banyak yang lapangan pekerjaan yang baru yang belum pernah ada. Bahkan banyak kampus, saya lihat termasuk kampus di tempat anak saya kuliah, itu muncul jurusan-jurusan, muncul program studi termasuk saya, itu belum pernah ada sebelumnya. Jadi ada lapangan pekerjaan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu notabene lebih banyak daripada yang hilang tadi. Jadi artinya lapangan pekerjaan itu ada di mana-mana. Ini kita podcast, di belakang kita ini ada kameramen, ada yang edit. Betul ya Mas ya? Ada yang apa lagi? Banyak sekali. Nah jadi artinya profesi pekerjaan itu kan sebelumnya belum pernah ada. Nanti ada yang mendigital marketing kan gitu kan. Itu kan profesi-profesi yang muncul di era ini. Sebelumnya belum pernah ada. Jadi sebetulnya lapangan pekerjaan itu makin banyak menurut saya setelah zaman teknologi digitalisasi saat ini. Masalahnya pendidikan, sekolah itu tidak menciptakan anak-anak yang siap pakai menggunakan teknologi untuk kebutuhan pasar saat ini. Atau karena kurang cepat menyesuaikan bahasa halusnya itu. Bahasa halusnya Mas Yudi kurang cepat. Tapi bahasa sebenarnya adalah kita tertinggal. Apa isu orang tua, sekolah, dan guru saat ini? Kalau dia anaknya mau masuk SD, baca tulis hitung hafal. Balistung. Balistung itu kan, maaf, industri 1.0 ya, atau 2.0 lah. Itu tahun berapa, Mas? Ini kita masuk di 5.0 sudah. Di mana manusia dapat berkolaborasi dengan mesin, dengan AI. Oh, ketinggalan pendidikan Indonesia. Tadi salah satu contohnya kan statement yang menggelitik gitu ya, dari Jensen Huang tadi, bahwa coding itu nggak digunakan lagi karena sudah ada AI. Nah, kita baru mulai. Jadi artinya anak-anak Indonesia itu cara berpikir kritisnya masih kurang. Tapi tahapan yang kita tertinggal itu ya, ada tadi baca tulis hitung lah, ada coding lah, masih harus dilalui atau? Ya harus dilalui, karena membangun sebuah infrastruktur itu gampang, tapi membangun sebuah budaya itu kan ada sekumpulan manusia yang harus literasi berpikirnya, wawasan pergaulannya itu kan harus meningkat, kecerdasannya harus meningkat. Jadi investasi di pendidikan itu harusnya menjadi prioritas, bukan cuma infrastruktur. Indonesia, daerah, itu kalau mau maju, bukan cuma infrastruktur yang harus diperhatikan.
budaya berpikir manusianya tuh harus juga diperhatikan, harus juga menjadi bagian investasi. Jadi budaya seperti apa atau mungkin mindset seperti apa di dunia pendidikan ini tuh melihat teknologi, ya, digitalisasi maupun AI, ya. Terutama AI yang mungkin sekarang banyak diperbincangkan kan AI generatif ya, dengan ChatGPT, Copilot, Gemini ya, macam-macam lah ya. Ya, Ada Meta AI juga. betul. Seperti apa ini cara pandang guru atau siswa, wali murid melihat ini? Ya, seperti tadi. Tadi kita ngobrol sebelum podcast tadi mbaknya ngomong bagi beberapa orang AI itu menjadi musuh yang menakutkan. Oh. Bagi beberapa dosen itu mewanti-wanti mahasiswanya supaya tidak menggunakan AI karena takut plagiarisme. Oh, tergantung, saya bilang. Kalau dia copy paste bulat-bulat, kemudian dengan prompt yang terlalu dangkal, ya itu yang saya bilang tadi, yang dibilang penemu ChatGPT tadi, si Altman tadi, itu jadi riset yang tidak ada gunanya, tidak bernilai tinggi. Mungkin masuk ke jurnal Sinta atau Sinta berapa gitu. Ya. Ironisnya masih ada cara pandang melihat kemajuan teknologi itu sebagai kayak apa ya? Sebagai musuh gitu ya. Masih ada. Oh iya, masih ada. Jadi seperti makhluk yang menyeramkan gitu kan, yang menjadi musuh manusia. Saya mempercayai bahwa tidak ada buatan manusia yang lebih mengalahkan buatan sang pencipta. Gitu kan? Memang AI itu maha tahu dia. Tapi dia bukan maha benar. Sebab kalau dia juga maha benar berarti dia Tuhannya kita. Mari kita sembah dia gitu kan. Enggak, dia memang maha tahu tapi dia belum tentu maha benar. Makanya dia tidak bisa dipercaya. Sebagai pengguna pun ya kita juga harus ada aspek kritis itu ya melihat. Betul. Jadi sebenarnya simple melihatnya. Harus ada critical thinking, harus berpikir kritis. Dan itu dibangun dari bangku pendidikan, dari sejak kecil. Seperti itu Mas. Ya. Kalau simple aja ya, sebagai contoh, katakanlah di tingkat pendidikan dasar, apa aja yang bisa dimanfaatkan dari AI ini? Guru itu bisa pakai Canva, menciptakan materi pembelajaran dengan gampang. Anak-anak itu di tempat kita, TK itu sudah belajar robot. Robot yang diciptakan menggunakan AI. Jadi mereka belajar gimana caranya memindahkan robot ini ke posisi di depan Mas Hadi. Lewat jalurnya gitu. Di mana ini maksudnya? Di mana? Anak-anak di mana nih? Anak-anak di mana itu maksudnya? Di sekolah saya. Oh, di sekolah itu. Nah, kalau ke sini berarti dia harus perintahnya kan lurus gitu kan? Ya. Ke kiri, nah dia harus perintahnya. Itu kan pola pikir, cara berpikir. Terus kalau ada hambatan, ini dia bagaimana dia harus memberi perintah dari AI atau dari coding? Robot. Tapi sebenarnya itu ya sudah jadi kan tentunya jadi, ya. Tapi awalnya itu kan mereka sudah mulai berpikir kritis. Betul. Bagaimana melewati rintangan, bagaimana mereka harus belok ke kiri atau belok ke kanan. Gitu. Ya. Dia harus AI membantu, tetapi dia harus memberikan perintah yang jelas. Misalnya kalau ada hambatan, apa yang harus dilakukan? Belok kanan, belok kiri. Betul. Termasuk proses waktu mereka salah atau gagal. Maksudnya apa nih? Si robotnya? Iya. Waktu perintahnya gagal. Apa yang harus dilakukan? Nah, di situ peran guru. Ini jarang guru yang menyiapkan ruang gagal. Boleh nggak gagal, Mas? Boleh. Ada nggak kita bekerja tidak pernah gagal? Tapi pendidikan kita nggak boleh gagal, Mas. Padahal gagal itu adalah proses belajar.
Waktu seorang menjadi pengusaha yang sukses, dia kan ada jatuh bangun kan. Orang nggak bisa bangun kan kalau nggak tahu jatuh kan. Orang kan harus jatuh dulu Pak, baru tahu ngerti bangun gitu kan. Nah, jadi sayangnya pendidikan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, guru saat ini dan guru masa depan itu harus ngajarin. Ada ruang namanya ruang gagal. Jadi waktu anak-anak itu gagal, disitulah kehadiran guru. Menemani si anak bahwa gagal itu ada sesuatu hal yang biasa, yang lumrah, yang akan ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga anak itu tidak langsung ngerasa down, kemudian kepercayaan dirinya turun, tapi dia mau belajar lebih banyak lagi, pengen lebih tahu lagi. Nah, kemudian baru masuk lagi menggunakan alat-alat bantu tadi. Jadi kegagalan bukan akhir dunia. Iya, iya, ya apa yang nemuin lampu ini gagalnya berapa kali ya? Ya, ya, ya. Kita sering ya mendengar seperti itu ya. Kegagalan itu sukses yang tertunda. Iya. Tapi memang jarang saya menemukan atau mendengar itu terjadi di bangku sekolah. Iya. Jadi guru itu harus hadir, bukan cuma waktu anak itu jadi juara, tapi anak itu waktu jatuh dia juga harus hadir. Atau saat menghadapi kegagalan itu juga dipelajari. Iya, betul Mas. Iya kan? Iya. Jadi waktu menggunakan AI salah, ya biasa itu. Nggak ada yang benar terus gitu ya Mas ya. Iya. Ya. Disitulah akhirnya waktu kita gagal kita tahu benar kan? Iya. Nah itu Saat tidak ada gagal pada tahu harus apa yang dilakukan. Iya. Nah itu tidak ada pada kecerdasan yang lain, itu hanya ada di kecerdasan manusia. Hanya manusia itu. Iya. Aku kira-kira enggak ya. Enggak. Ya, tapi kalau berdasarkan model ya, model ada berapa ratus atau berapa juta kegagalan misalnya yang dia capture gitu, dia akan mengambil langkah itu. Ya, jadi makanya si Johnson Huang ngomong bahwa pelajaran terbaik sekarang itu bukan lagi coding, tetapi matematika dan fisika. Saya ingat waktu saya belajar matematika, itu ada namanya nilai kebenaran. Nah, di dalam nilai kebenaran itu ada namanya betul atau salah, baik atau buruk. Jadi kalau guru matematika tahu ini. Jadi waktu ada nilai mutlak gitu ya. Nah, itu ada plus, ada minus gitu. Jadi itu ada di pelajaran matematika. Nah, jadi seseorang tahu benar atau salah, tinggi atau rendah, itu waktu belajar matematika dan fisika. Balik lagi ya ke zaman. Makanya ada sebuah buku, saya menganggap buku itu buku kehidupan. Sebenarnya di bumi ini tidak ada yang baru, semua sama dan selalu berulang. Sama kayak tadi kan, Gen X, Gen X, Gen Y, Gen Z, balik lagi Alpha. Balik lagi kita di sebetulnya. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Iya. Jadi kalau dibuat ribet gitu ya, semuanya berulang gitu. Jadi manusia itu melewati fase demi fase. Jadi kalau kembali ke dunia pendidikan ya, secara praktisnya, apa skill yang bisa ditambahkan? Tadi memang ada nih, materi pembelajaran bisa ya dibantu AI. Bagi semua peserta didik mungkin atau orang tua juga, apa yang bisa didapatkan skill baru dari AI? Jadi saya lagi lanjut studi nih, Mas. Di kampus saya, bahkan di sekolah saya, itu memberi soal, itu enggak lagi dalam bentuk soal, tapi dalam bentuk project. Nah, sehingga lewat project itu anak-anak mengerti ini namanya problem, lalu kemudian untuk menyelesaikan problem itu mereka harus mencari tahu dulu kan, referensi solusi. Setelah tahu problemnya dan tahu referensi solusinya, maka mereka akan membuat step-stepnya kan. Cara-cara supaya akhirnya solusi itu ditemukan. Nah, itu jadi belajarnya dengan project, Mas Yudi.
Ya, ya, ya. Jadi makanya ada namanya project based learning. Jadi siswa itu dilatih menjadi kreator. Jadi kembali lagi sebenarnya sangat sangat mendasar ya. Iya, Kalau kayak itu berarti kan logika, kemampuan analitiknya, kemampuan dia menangkap fenomena itu betul. penting untuk digunakan untuk AI ini. Pendidikan saat ini, terutama pendidikan di Indonesia, itu mencetak orang-orang manusia follower, bukan kreator. Maka lebih banyak orang-orang yang rata-rata atau malah di bawah rata-rata. Di Indonesia itu kan susah cari kreator, cari expert. Karena pendidikannya ngajarin orang berpikir rata-rata. Dulu ada zamannya kursus, bimbel gitu ya. Yang dilesin yang nilainya merah ya maksudnya. Akhirnya ya 4, 5 dilesin ya ujung-ujungnya cuma 6 atau 7. Rata-rata kan? Coba yang 7 atau 8 tadi dilesin jadi 10. Expert dia. Dari kecil memang dia dididik jadi expert. Hari ini ada anak kecil yang punya masih umur 12 umur SD di bawah 12 tahun. Mungkin Mas Yudi tahu, sudah punya outlet F&B di daerah tempat saya tinggal sekarang di Gading Serpong ya. Anaknya masih kecil. Aktif di media sosial, followernya banyak sekali. Kalau ngomong, luar biasa gitu, wawasannya. Itu kreator itu. Tapi semua orang sedang ngebully dia gitu. Dengan segala macam persepsi masing-masing. Persepsi betul. Kan kita nggak bisa bilang ini salah, harusnya kan gitu ya. Ini kan saya lihat dari sini, Mas Yudi kan lihat dari sana, di sisi yang berbeda. Sebelum kita ngelihat semuanya, bahkan bukan semua ini Mas ya, kan masih ada. Jangan dong cepat-cepat ngejas orang. Kecuali kita sudah lihat semuanya, lalu lihat, baru kita bisa adjust orang gitu harusnya kan. Tapi kan sekarang kan tidak seperti itu. Budaya berpikirnya terlalu dangkal, tidak deep, sehingga akhirnya netizen itu maaf gitu ya. Dia memberikan penilaian atas Yes. persepsi yang mereka inginkan. Yeah. Tapi pendidikan itu akan menciptakan manusia-manusia yang semakin hari semakin baik, yang berpikirnya makin tajam, makin kritis. Itulah pendidikan yang sebenarnya. Wawasannya makin luas. Nah, teknologi dan kecerdasan buatan tadi akan membantu itu. Membantu percepatan itu semakin cepat dan semakin terfasilitasi. Iya. Kecerdasan buatan menjadi alat ya. Iya. Jadi alat. Tapi PR-nya bagaimana tetap si pengguna ini ya, punya pola pikir mencari penyelesaian ini masalah. Betul. Solusi. Solusi. Ya kan? Jadi memang Indonesia tuh butuh sekelompok kumpulan generasi yang berlari lebih cepat untuk untuk mengejar ketertinggalan. Dan reformasi pendidikan itu, transformasi pendidikan gitu ya. Kalau nanti ada yang marah kalau ngomong reformasi. Transformasi pendidikan itu dimulai dari guru. Dari guru. Dari guru. Ya, makanya gurunya harus upgrade, gurunya harus open mind, gurunya harus kosongin botol ini dulu kan. Kalau enggak kan enggak bisa diisi dengan yang baru. Ya. Jadi dia harus open mind, harus mau mencari sesuatu hal yang baru yang lebih dibutuhkan saat ini sehingga dia bisa menginspire anak-anak itu dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Jadi pendidikan yang diberikan ke anak-anak itu jangan lagi pendidikan yang kita dapatkan di masa kita. Ibarat makanan kan sakit perut nanti kadaluarsa gitu. Iya kan terjadi kan selama ini kan seperti itu. Iya. Guru membawa pola materi yang dia dapat di zaman dulu. Maaf ngomong, menterinya pun muter-muter ngomongin kurikulum terus seperti itu gitu ya. Bolak-balik itu terus ganti menteri, ganti kurikulum. Padahal yang diputer-puter itu. Sebenarnya yang harus diganti bukan
bukan kurikulumnya kali, yang mesti diganti adalah modelnya, sistemnya. Betul Mas ya? Betul. Kalau di bisnis kan kayak gitu kan, Iya. yang menentukan modelnya, modelnya, sistemnya, bukan materinya kan Mas. Nah kita nih ininya selalu di materi. Jadi bila guru, ya tenaga pendidik ini resisten nih terhadap AI atau teknologi, Ya, dia tidak menggunakan. betul. Dan dia melarang siswa menggunakan AI ini. Ya. Tapi larangan itu tidak akan ada dampaknya karena dia nggak tahu. Betul. Nanti satu masa, saya pikir 10 tahun ke depan sudah terjadi atau malah lebih cepat. Itu ada sekolah tanpa gedung nanti Mas. Jadi anak-anak itu tidak lagi dibatasi dengan tembok dan dinding. Mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Gurunya itu banyak. Kan hari-hari ini seperti itu kan. Anak kelas 2 SD lebih cakep pakai AI daripada gurunya di depan kelas. Itu sudah terjadi di beberapa kota-kota besar. Saya membayangkan itu di tingkat perguruan tinggi itu. Wah, betul. Jadi ada seorang profesor dari sebuah kampus top di Indonesia, saya tidak usah sebut lah. Kebetulan kita sedang membuat event akbar ya, spektakuler. Jadi mau pecahkan rekor dunia Guinness World Record ya, dengan guru-guru di Indonesia. Jadi si profesor ini ngechat saya, kebetulan teman juga Pak James. Jadi dia bilang, Pak Yu kenapa cuma guru? Tahu nggak Pak, dosen di Indonesia itu banyak yang belum ngerti manfaat AI. Dan masih banyak yang berpikir bahwa AI itu adalah musuh terbesar karena takut tergantikan katanya. Takut tersaingi. Jadi masuk akal. Mungkin usianya juga ya. Apa maksudnya kalau misalnya pendidikan dasar, tentu yang usia muda mungkin lebih banyak gitu ya, semakin tinggi profesor itu kan peluang usia juga makin. Ya. Jadi paling tepat itu tanggapan-tanggapan negatif terhadap kebutuhan teknologi yang mereka takutkan itu karena sebenarnya ketakutan untuk berkompetisi. Karena daya saing kita tuh rendah. Nah, kenapa daya saing kita tuh rendah? Ya karena produk pendidikan yang rendah. Betul Mas dia. Gimana cara mengubah mindset dari mulai pendidikan dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi, ya, terutama tenaga pengajar nih, mengenai AI ini? Apa nunggu sadar karena lama-lama kebutuhan juga mendesak karena harus cepat dan sebagainya, atau karena makin masif ini penggunaannya? Ya saya percaya pada akhirnya semua akan bisa mengikuti. Cuma ya. kita butuh Cuma kecepatan tadi. Waktunya pasti berbeda-beda. Nah sehingga akhirnya ya kita butuh inspirasi gitu. Nah waktu inspirasi itu muncul kan berarti butuh inspirator gitu ya. Kan ada paradigm shift yang harus bergeser gitu. Cara berpikir yang digeserkan gitu. Ya jadi lagi-lagi ya pendidikan harus dimulai dari pendidikan. Ya maksud saya bagaimana secara ya kalau mau bilang cepat nanti dibilang ini kita mengikuti menghamba pada teknologi ini kan, kita diminta cepat karena teknologinya sudah berkembang. Tapi maksud saya bagaimana shifting paradigma ini bisa terjadi gitu. Siapa yang harus memulai? Banyak stakeholder yang harus memulai, termasuk media, Mas ya. Medianya juga harus naik kelas, governmentnya harus naik kelas gitu ya. Jadi semua yang terkait dengan dunia pendidikan juga. Iya, pengambil keputusan. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar ngomong lagi atau bikin konten, tapi kita harus jadi pelaku. Iya, nggak cuma sekedar membuat opini, tapi kita juga harus memberi
added value, nilai tambah terhadap apa yang kita, jadi menawarkan solusi, bukan cuma sekedar FOMO atau ikut-ikutan. Kan bikin konten tuh gampang sebenarnya. Lihat aja konten yang sebelumnya yang viral, lalu didaur ulang, udah viral juga gitu kan. Tapi enggak, kita cari sesuatu yang kira-kira itu memberi solusi. Nah, kemudian menimbulkan literasi-literasi yang baru. Sebenarnya salah satu profesi guru di masa depan itu dia juga as a content creator. Oh, menarik tuh. Maksudnya gimana? Oh, jadi selain dia jadi guru, dia juga bisa menciptakan konten-konten pembelajaran. Jadi anak-anak itu nanti akan belajar, sumber belajarnya banyak sekali. Iya, Gurunya iya, iya. seluruh Indonesia. Lewat apa? Lewat konten-konten yang diciptakan oleh guru. Sebenarnya kalau dari perspektif platform atau pegiat media sosial ya, sekarang pun guru itu sudah konten kreator. Yes. Masalahnya tidak terdistribusi. Dan kemudian kecerdasan dan wawasannya, literasinya masih terbatas. Ya. Karena apa? Karena bacaan masih kurang, betul ya? Baca bukunya kurang, baca literasinya kurang. Nah, sehingga akhirnya dangkal. Ya kan setiap hari mengajar itu kan itu menghasilkan konten. Iya, Mengajar itu kan menghasilkan materi. betul. Baik itu misalnya visual. Sebetulnya maupun setiap konten yang kita nonton secara tidak langsung kan itu ngajarin sesuatu. ya, ya. Entah itu benar, entah itu salah. Kan harus ada literasinya itu. Anak-anak harus tahu, oh ini baik, ini buruk. Bukan cuma anak-anak, semua yang menggunakan media sosial itu harus mengerti. Ini opini, ini fakta. Ini opini yang terlalu lama dan dianggap fakta jadinya. Iya. Kan di media sosial itu kan sulit membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Kadang-kadang yang opini jadi fakta gitu. Yang fakta kalah sama opini gitu. Semuanya digiring sekarang gitu ya. Kompetensinya bukan karena kemampuan, tapi kompetensinya karena cerdas menggiring opini. Nah kan kacau seperti itu. Yang terjadi kan sekarang seperti itu. Nah makanya, ayo sekarang kita mesti naik kelas. Kalau hanya menciptakan opini, waduh, gawat. Tadi sempat dibahas atau sempat ini ya, semua stakeholder untuk ikut mengawal lah, perubahan paradigma ini menjadi. Sebab kalau enggak kan ketinggalan, Mas. Kalau dari pemerintah itu apa sebenarnya? Atau yang mungkin sudah muncul nih, apa saran Pak Yu ini melihat AI dan dunia pendidikan? Ya, tadi yang saya bilang tadi ya, sebenarnya bukan cuma pemerintah daerah, pemerintah pusat pun harus mulai melihat bahwa pendidikan justru harusnya anggarannya, budgetnya lebih besar daripada infrastruktur. Bangun proyek itu gampang, Mas. Bangun proyek-proyek itu gampang. Tapi bangun manusia yang akan menikmati proyek itu, contoh, beberapa tahun yang lalu yang terjadi di kota ini, memindahkan kebiasaan budaya menggunakan alat transport pribadi ke transportasi massal. Itu kan budaya yang berbeda. Ada LRT pertama di Indonesia katanya kan. Bangun LRT-nya gampang, Mas. Tapi memindahkan kebiasaan orang menggunakan transportasi pribadi ke transportasi massal butuh berapa tahun? Itu kan karena budaya berpikir. Itu kan karena edukasi. Harus diedukasi berkali-kali sampai akhirnya ngeh dan sadar, oh iya ya, lebih efektif. Kalau dalam lebih spesifik terkait AI ini apa sih yang dibutuhkan dari pemerintah untuk pendidikan itu? Sama, budaya. Budaya juga. Iya. Budaya. Kebijakan yang sebenarnya mendorong perubahan budaya
berpikir itu ya. Kan mindset dulu. Kan segala sesuatu itu kan dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir itu mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi hasil. Hasil mempengaruhi budaya, Mas. Jadi asal muasalnya dari cara berpikir. Kalau cara berpikirnya salah, tindakannya salah, hasilnya salah, budayanya salah. Kalau cara berpikirnya maju, tindakannya maju, hasilnya maju, budayanya maju. Ini saya coba kembali lagi ke pertanyaan umum yang selama ini sering muncul. Salahkah guru, para pendidik ini khawatir murid-muridnya ya, menyelesaikan tugas-tugas, menjawab materi pendidikan dengan menggunakan AI? Salahkah kalau mereka khawatir itu? Izinkan saya jawabnya seperti ini. Kita konsisten menjawabnya gitu. Tidak ada yang salah. Guru enggak salah. Kekhawatiran mereka nggak salah? Enggak salah. Itu karena pengetahuan mereka yang terbatas. Fasilitasi buat mereka yang masih terbatas. Ya. Coba semua stakeholder tadi memfasilitasi itu yang dibutuhkan oleh guru. Tadi kan enggak seperti itu, enggak salah jadinya. Nggak salah, ya. Kan salah itu kan, gagal itu kan proses katanya. Jadi kalau gurunya sudah memahami AI, dia bisa mengarahkan siswa itu menggunakan AI-nya untuk apa? Iya. Bukan untuk menjawab tugas, mengerjakan PR gitu ya. Betul. Tapi membantu mengerjakan PR. Iya. Membantu mengerjakan PR. Atau membantu menemukan solusi. Iya. Oke. Tadi saya juga jelaskan tadi pas ngobrol. Pernah nggak coba salah satu AI lah, ChatGPT misalnya. Ya. Problemnya sama. Ya. Promptnya sama. Oke. Saya pakai handphone saya. Mas Yudi pakai handphone Mas Yudi. Hasilnya beda? Hasilnya berbeda, Mas. Karena ChatGPT yang saya pakai sehari-hari itu sudah mengenal karakter saya. Ngobrolan saya itu apa, ya, sekitar apa, literasinya bagaimana. Dari Sedalam- pola itu ya, dari Iya, pola itu dia iya. memberi suggestion atau tebakan Iya, menyesuaikan itu. betul. Ya. Jadi sekali lagi AI itu alat bantu dan tidak perlu menjadi sesuatu hal yang menakutkan bahkan menjadi musuh kita. Jadi kan dia teman kita. Ya. Jadi dia memang maha tahu tapi dia tidak maha benar. Ya. Udah sesimpel itu, Mas. Untuk itu akan ada ini ya, apa namanya, rencana juga para tenaga pendidik di Sumsel ini membahas soal AI ini. Atau Iya, apa katanya, belajar AI secara masif gitu. betul. Jadi sekali lagi kita berharap event itu menjadi sebuah gerakan. Dijelaskan dulu event apa ini. Jadi tanggal 30 Agustus nanti kita tuh akan menggelar webinar Oke. 10.000 guru belajar AI. Nah, jadi beberapa hari yang lalu kita sempat audiensi dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Jadi setuju bahwa event ini tuan rumahnya Sumatera Selatan. Karena kita sepakat melihat ini perlu untuk sebuah kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Dan yang paling penting, kita harus bersatu. Karena ada misi mencetak
rekor dunia, bukan muri, Guinness World Record. Jadi ini dalam rangka sebuah kebangkitan pendidikan di Indonesia, membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia itu bisa bangkit, bisa maju. Kita buktikan kepada dunia. Jadi seperti membuat ikrar bahwa ini kami para guru, kami berjuang untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Jadi dimulai dari guru, gerakan itu dimulai dari guru. Jadi guru itu, kalau saya ya menganggap guru itu profesi yang sangat mulia. Tidak ada profesi yang lain yang lebih mulia dari guru. Maaf ngomong, pendeta kalah dengan guru, kiai kalah dengan guru. Pahlawan tanpa tanda jasa, maafkan saya. Kita jadi seperti ini, saya, Mas Yudi, teman-teman semua ini kan karena guru. Makanya ada lagunya itu kan. Kita jadi pintar. Jadi Indonesia ini, bangsa ini akan menjadi seperti apa ke depan, itu dibutuhkan peran-peran guru yang luar biasa. Jadi mari kita bersatu membuat sebuah gerakan untuk bangkitnya pendidikan di Indonesia. Kebangkitan sebuah bangsa itu dimulai dari pendidikan, Mas Dian. Dan di event ini memang spesifik soal AI. Ya, spesifik AI. Karena sekali lagi AI itu sekarang menjadi alat bantu untuk sebuah percepatan di semua sektor. Ya, dan kalau guru yang memulai, kan guru itu menghasilkan banyak profesi ya Mas ya. Guru menghasilkan guru, guru menghasilkan pejabat gitu ya. Guru menghasilkan entrepreneur gitu ya. Banyak gitu. Guru menghasilkan presiden gitu ya. Tentu 10.000 guru belajar AI itu ya, tidak menjangkau semuanya. Yes. Jadi apa sebenarnya yang apa namanya? Ini semacam simbolik atau apa mungkin untuk mengajak yang lebih besar misalnya. Makanya saya bilang gerakan. Karena 10.000 guru ini akan memberi influence. Jadi mereka jadi influencer. Gitu ya Mas ya. Untuk guru-guru yang lain. Dia akan menyebarkan virus-virus positif di sekolah mereka, di desa, kampung mereka, di kota di mana mereka mengajar. Wah, ini akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Mengapa kita akhirnya punya ide membuat ini. Jadi visinya ke sana. Visinya demi sebuah kebangkitan pendidikan Indonesia. Jadi rekor dunia ini rekor dunia pendidikan untuk Indonesia. Dan itu dimulai di Palembang, di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke. Tanggal 30 Agustus 2025. apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Iya. Oke, akhir bulan ini. Ya, jadi saya mengajak semua guru yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, segera mendaftarkan diri dan segera mengikuti event yang bermakna ini. Ya, izinkan saya bilang bermakna karena punya dampak dan manfaat yang luar biasa buat Indonesia gitu ya. Bukan buat pribadi, buat siapapun, tapi buat kemajuan sebuah bangsa yaitu Indonesia. Ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Mas Yudi. Obrolannya seru. Ya, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi ya. Siap. Terima kasih. Lain waktu. Ya, Tribuners, sekian obrolan saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel dengan Bapak Yohanes Taruna, ya, founder ParentShift.Asia. Ya, membahas soal AI. Semoga dari guru virus positif menghadapi, memanfaatkan artificial intelligence itu bisa kita jadikan sebuah gerakan. Salam Tribun.